Om Swastiastu, apa kabar anak-anakku semua, terutama anak-anakku kelas 10 baru, peserta didik SMA Negeri 2 Negara. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kalian semua bisa mengikuti acara atau kegiatan MPLS secara rutin dan tidak ada yang bolong. Pada hari kedua MPLS kali ini, saya selaku Waka Bidang Kesiswaan SMA Negeri 2 Negara akan memberikan materi tentang tata tertib daripada peserta didik SMA Negeri 2 Negara. Anak-anakku sekalian, sebelum Pak mulai untuk memberikan tata tertib peserta didik SMA Negeri 2 Negara, Pak ingatkan kembali, karena pada masa pandemi ini, marilah kita selalu menerapkan protokol kesehatan. Ingat, selalu menggunakan masker jika keluar rumah, hindari kerumunan, dan sering-seringlah untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun pada air yang mengalir. Anak-anakku sekalian, tata tertib peserta didik SMA Negeri 2 Negara ini diatur sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 45 di tahun 2014, itu masalah pakaian dan juga masalah surat edaran dari Bapak Gubernur. Dan selanjutnya secara umum, yang dimaksud dengan tata tertib dalam pedoman tata tertib ini adalah peraturan yang berlaku dan harus ditaati oleh setiap peserta didik. Nah, tata tertib peserta didik ini dimaksudkan sebagai rambu-rambu bagi peserta didik dalam bersikap, berperilaku, bertindak, berbicara selama melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan suasana dan budaya sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif. Nah, tata tertib ini juga dibuat berdasarkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, budi pekerti, perjuangan, kedisiplinan, terus ketertiban, kebersihan, keindahan, kerapian, keamanan, kekeluargaan, dan nilai-nilai yang mendukung kegiatan pembelajaran yang efektif di sekolah. Nah, terus anak-anakku sekalian, di masa pandemi ini kita sudah hampir 3 semester ini melaksanakan pembelajaran secara daring. Nah, untuk hari ini kami akan memberikan tata tertib jika nanti kita bersama-sama melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah. Untuk masuk dan pulang sekolah, anak-anakku sekalian, bel masuk itu akan dibunyikan pukul 06.45 WITA. Dan peserta didik hadir di sekolah sebelum bel berbunyi itu. Ya, sekitar jam 6.30 sudah berada di sekolah. Sebelum memulai pembelajaran, peserta didik mengikuti kegiatan apel pagi sekaligus melakukan doa bersama sesuai keyakinan masing-masing. Terus jam belajarnya dimulai dari pukul 07 sampai 15 atau jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Itu rutin untuk hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Sedangkan hari Jumat dimulainya jam 7, terus selesainya jam 15.45 WITA. Karena di sela-sela itu ada jeda untuk teman-teman warga sekolah yang beragama Islam untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, ini masuk dan pulang sekolah ketika pembelajaran tatap muka di sekolah akan dilaksanakan. Tetapi anak-anakku sekalian, karena adanya PPKM darurat yang diterapkan oleh pemerintah, sementara kita akan melaksanakan pembelajaran penuh secara daring. Nah, bagaimana pembelajaran daring di SMA Negeri 2 Negara? Besok dari Waka Bidang Kurikulum akan menyampaikan semuanya itu secara gamblang. Nah, oleh sebab itu, mohon kalian untuk mengikuti acara atau kegiatan MPLS ini dengan seksama. Nah,
Kalau nanti pandemi ini mudah-mudahan cepat berlalu dan kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas misalnya, maka nanti di sekolah akan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Bagaimana SOP-nya nanti? Itu akan diatur kembali oleh sekolah. Salah satunya adalah pada awal masuk nanti jam 7 pada pembelajaran tatap muka terbatas, sebelum masuk di areal sekolah, maka kalian akan dicek suhu tubuh kalian. Jika suhu tubuh kalian ya tidak melebihi dari 37,3 derajat, maka kalian akan diberikan untuk mengikuti pembelajaran. Selanjutnya kalian secara bergantian itu mengadakan atau mencuci tangan di tempat-tempat yang sudah disediakan. Dan langsung masuk kelas. Tidak ada lagi yang ngobrol di lapangan, berkumpul sesama teman. Tidak ada lagi. Kalian langsung menuju ke kelas masing-masing. Dan nanti akan dipantau oleh Bapak Ibu wali kelas masing-masing. Dan itu pun juga nanti adalah, karena ini terbatas, tentu cuma 50% yang bisa masuk berbarengan dalam kelas itu. Dan itu pun juga hanya belajar ini kalian belajar cuma paling lama 2 jam. Nah, itu pun nanti akan diatur protokol kesehatan dengan ketat. Dan kalian diharapkan, karena tidak ada kantin yang buka, kalian membawa minuman dari rumah. Silakan. Dan setelah pembelajaran selesai, kalian langsung dipulangkan dan mohon kalian langsung pulang menuju ke rumah masing-masing. Itu jika nanti pembelajaran tatap muka terbatas akan dilaksanakan di sekolah. Ya, mudah-mudahan kita semua berdoa, kita semua berpartisipasi mensukseskan apa arahan dari pemerintah, dan mudah-mudahan kalian semua sudah divaksin ya. Bagaimana? Apakah sudah divaksin? Ya, bagus. Bagi yang belum, silakan nanti bersama Bapak Ibu, orang tua kalian untuk bisa diantar ke tempat-tempat vaksinasi. Nah, sekarang selanjutnya kegiatan sekolah, anak-anakku sekalian. Peserta didik wajib mengikuti kegiatan apel pagi dengan agenda rutin berdoa bersama sesuai keyakinan masing-masing, terus mendengarkan pengarahan dari guru piket, literasi, serta menyanyikan Mars SMA Negeri 2 Negara dan lagu nasional. Nah, untuk lagu Mars SMA Negeri 2 Negara, anak-anakku sekarang nanti akan ada ya arahan dan bimbingan, ada pendampingan dari kakak-kakak OSIS yang akan mendampingi untuk nanti bagaimana menyanyikan Mars SMA Negeri 2 Negara. Sehingga begitu kalian nanti berkegiatan di sekolah, kalian sudah hafal dengan lagu Mars SMA Negeri 2 Negara. Terus selanjutnya peserta didik wajib mengikuti kegiatan pembelajaran, praktikum, dan penilaian harian sesuai dengan jadwal yang berlaku, kecuali ada dispensasi dari sekolah. Peserta didik memiliki kesempatan 15 menit sebelum dan sesudah jam pembelajaran olahraga atau PJOK untuk mengganti pakaian. Nah, ini perlu anak-anakku sekalian. Jadi 15 menit sebelum atau sesudah pembelajaran itu kalian diberikan waktu untuk mengganti pakaiannya. Peserta didik wajib mengawali dan mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan berdoa. Terus kalian juga wajib mengikuti pembelajaran sesuai tata tertib sehingga tercipta suasana yang kondusif dalam kegiatan pembelajaran. Peserta didik diperbolehkan menggunakan handphone. Nah, anak-anakku sekalian, di SMA Negeri 2 Negara kalian dibolehkan membawa handphone dan laptop saat kegiatan pembelajaran dengan seizin guru mata pelajaran sebagai alat bantu mengakses media atau sumber belajar yang relevan. Jadi anak-anakku sekalian, kalian boleh membawa HP dari rumah, tetapi mohon diingat, jika sampai di ruangan kelas, HP kalian ditaruh di box yang sudah disiapkan di masing-masing kelas. Nah, itu bisa kalian gunakan kembali ketika di dalam pembelajaran memang memerlukan HP atau laptop oleh Bapak Ibu guru yang mengampu pelajaran pada saat itu.
Nah, terus sekarang yang paling urgent ini adalah bagaimana tata cara berpakaian peserta didik di SMA Negeri 2 Negara. Mohon perhatian anakku sekalian, di sini ada 3 model yang sudah tampil, yaitu pertama pakaian putih abu-abu, terus yang kedua ada pakaian ndak, yang ketiga sini ada pakaian pramuka. Poin anakku sekalian, cantik dan cakep ini kan? Ya tentu. Anak-anak SMA Negeri 2 Negara selalu berpenampilan menarik dan keren. Dan selamat anak-anakku sekalian, kalian sudah diterima di SMA Negeri 2 Negara. Tentu kebanggaan itu harus terus tertanam menjadi suatu kebanggaan kita ada di dalam komunitas keluarga besar SMA Negeri 2 Negara. Selagi semangat anak-anakku sekalian, ya mudah-mudahan dengan apa yang perlu kita terapkan di sini, tata tertib, terutama tata cara berpakaian. Untuk seragam sekolah, anak-anakku sekalian, seragam sekolah untuk pakaian seragam hari Senin dan Selasa, yaitu pakaian putih, maksudnya adalah bajunya putih, bawahnya celana atau rok abu-abu. Atribut lengkap, ada logo sekolah, lambang merah putih, logo OSIS, nama peserta didik. Terus ada dasi abu-abu dengan jumlah garis menyesuaikan tingkat kelasnya. Kalau kalian kelas 10 ada 1 garis, kalau kelas 11 ada 2 garisnya, kalau kelas 12 ada 3 garisnya. Ikat pinggang berwarna hitam berlogo SMA Negeri 2 Negara, terus sepatu dan tali sepatu hitam, serta kaos kaki putih setinggi betis. Itu untuk hari Senin dan hari Selasa. Tolong perhatikan ini. Nah, ini anakku sekalian. Cantik dan ganteng nggak? Nah, tolong berpakaian yang rapi. Jadi ini adalah tata cara berpakaian hari Senin dan hari Selasa. Terus sekarang untuk seragam sekolah di hari Rabu. Hari Rabu menggunakan pakaian ndak khas Jembrana. Bawahnya celana atau rok berwarna putih. Atributnya nama peserta didik. Jadi diisi nama peserta didik. Ikat pinggang berwarna hitam berlogo SMA Negeri 2 Negara. Sepatu dan tali sepatu hitam, serta kaos kaki putih setinggi betis juga. Nah, seperti ini anak-anakku sekalian. Jadi tata cara berpakaian hari Rabu. Jadi di atasnya itu ndek, khas Jembrana, dan juga kita mempunyai khas daripada ndek SMA Negeri 2 Negara, bawahnya putih, terus sepatunya hitam, kaos kakinya adalah putih. Terus sekarang untuk hari Kamis. Seragam sekolahnya adalah kita menggunakan pakaian adat Bali sesuai dengan edaran gubernur. Ya, lagi untuk hari Kamis kita menggunakan pakaian adat Bali sesuai dengan ketentuan pakaian adat putra dan adat putri. Ini berlaku untuk semua peserta didik. Sekarang perhatikan anakku sekalian, ini untuk tata cara berpakaian hari Kamis, berpakaian adat Bali. Nah, untuk yang putra menggunakan udeng, bajunya baju ndak, jadi baju yang dipakai di hari Rabu untuk yang laki atau yang cowok ini ya. Ada saputan, ada umpal yang diikat di sebelah kanan dan menggunakan sandal selop. Jadi sandalnya ini bukan menggunakan sandal jepit. Itu untuk yang putra. Sedangkan untuk yang putri menggunakan kebaya Kartini. Bahannya bukan dari apa namanya? Yang bolong-bolong itu, apa namanya anak-anakku sekalian? Ya, tidak menggunakan. Jadi pakaiannya yang atas ini adalah pakaian kebaya Kartini. Terus selendang diikat di bagian kiri, kamben lembaran bukan kamben jadi, dan sandal bukan sandal jepit. Jadi bajunya tidak boleh yang bolong-bolong atau menggunakan brokat. Jadi gunakanlah kain yang polos. Masalah warna silakan menyesuaikan. Nah, untuk seragam hari Jumat. Hari Jumat kita menggunakan pakaian pramuka lengkap. Atribut lengkap juga ada wasem, lambang pramuka, ada lambang Perda Bali, nomor gugus depan, ada badge gudep, dan nama peserta didik. Nah,
Ini terutama anak-anakku sekarang tolong persiapkan jika kalian membeli seragam pramuka itu untuk kacu, mohon kacu supaya tidak menggunakan kacu yang panjangnya seperti anak-anak di SD, ya. Bukan, kalian tidak lagi adalah merupakan siaga, tidak lagi adalah penggalang, tapi kalian nanti adalah menjadi penegak. Tolong kacunya panjangnya 110 cm, cari anak-anakku sekalian, dan lebarnya adalah 80 cm. Ikat pinggang berwarna hitam berlogo SMA Negeri 2 Negara, sepatu dan tali sepatu juga hitam. Nah, kaosnya ini adalah kaos hitam untuk di hari Jumat. Nah, sekarang perhatikan ini anak-anak sekalian, ini cara berpakaian hari Jumat. Bagaimana? Keren kan pakaian pramukanya? Ya, itu untuk tata cara berpakaian hari Jumat. Sekarang Pak, ulangi lagi. Hari Senin dan hari Selasa menggunakan pakaian putih abu-abu. Hari Rabu menggunakan endak putih. Hari Kamis menggunakan adat Bali. Dan hari Jumat menggunakan pakaian pramuka. Ya, karena kita menerapkan 5 hari kerja, maka pakainya hari Senin sampai hari Jumat. Nah, untuk seragam sekolah pakaian olahraga, anak-anak sekalian. Pakaian olahraga peserta di SMA Negeri 2 Negara terdiri dari baju olahraga dan celana training olahraga. Sepatu olahraganya bebas dan menggunakan kaos kaki. Ya, dan diharapkan sepatu yang menggunakan tali, ya. Jangan menggunakan sepatu yang tidak ada tali sepatunya. Nah, ini digunakan saat pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau PJOK. Ini menggunakan seragam sekolah pakaian olahraga. Nah, seperti ini anak-anak sekalian, pakaian olahraga SMA Negeri 2 Negara. Keren kan? Tidak ada, dimanapun tidak ada yang sama seperti ini. Ya, jadi atasnya ciri khas. Kalian melihat ada anak yang menggunakan pakaian seperti ini berarti adalah pakaian seragam olahraga SMA Negeri 2 Negara. Bagaimana anak sekalian untuk pakaian yang digunakan di SMA Negeri 2 Negara, tata cara berpakaiannya sudah jelas anak-anak sekalian? Ya, silakan nanti kalian cari dimanapun di sekitar kota negara ini pakaian yang berlogo SMA Negeri 2 Negara. Jadi bebas anak-anak sekalian. Ini mencarinya, ya. Kalau misalnya pakaian kalian yang di SMP masih bagus, terutama yang putihnya itu masih bisa digunakan loh, Pak, anak-anakku sekalian. Dengan cara apa? Ya, badge-nya tolong diganti. Jangan sampai tetap kalian menggunakan badge SMP. Ya, bisa digunakan. Asal jangan nanti di bawahnya tetap menggunakan celana biru. Harus menggunakan celana abu-abu dan celana panjang, bukan celana pendek seperti di SMP ya, anak-anak sekalian. Ya, itu tata cara berpakaian di SMA Negeri 2 Negara. Nah, sekarang itu tadi sudah kita bahas bagaimana seragam sekolahnya. Nah, yang perlu ditekankan ini adalah ketentuan seragam sekolahnya. Ketentuan pakaian seragam untuk putra anak-anakku sekalian supaya nanti kalian tidak ya menyalahi aturan, tolong buat atau pakaian seragam yang di bawahnya keliling bawah celana, ini yang putra ya anak-anakku salah. Keliling bawah celana minimal 40 cm dan panjang celana di bawah mata kaki. Pakaian tidak ketat dan nyaman digunakan. Pakaian adat hari Kamis, tolong ingatkan ada kamben di atas mata kaki 5 jari rapat. Jadi kambennya di atas mata kaki 5 jari rapat. Saputan dilipat dari kanan ke kiri, baju sekolah, warna udang dan saput bebas, serta menggunakan umpal di kanan. Serta menggunakan sandal selop, bukan sandal jepit. Nah, itu untuk yang putra. Nah, untuk ketentuan pakaian seragam putri, roknya nanti ini anak sekalian, roknya pastikan 15 cm di bawah lutut. Pakaian tidak ketat dan nyaman digunakan. Pakaian adat di hari Kamis, kamben menutupi mata kaki. Kebaya Kartini warna bebas, jadi bukan brokat anak-anakku sekalian, serta menggunakan sandal, bukan sandal jepit.
Penggunaan pakaian olahraga untuk pelajaran olahraga peserta didik wajib menggunakan pakaian olahraga sesuai ketentuan sekolah. Untuk pelajaran olahraga dengan jadwal jam pertama pada saat berangkat sekolah peserta didik diperlukan langsung memakai pakaian olahraga. Jadi dari rumah bisa menggunakan pakaian olahraga langsung untuk mengikuti kegiatan pembelajaran PJOK, tetapi setelah itu ada 15 menit waktunya untuk mengganti pakaian sesuai dengan harinya. Ya, itu ketentuan seragam sekolah. Nah, terus sekarang untuk ketentuan rambut. Peserta didik putra, rambut dipotong dengan rapi, kuku dipotong pendek dan dibersihkan. Memakai aksesoris sewajarnya seperti jam tangan. Terus peserta didik putri, rambut ditata rapi, di-cut anak-anakku sekalian, jadi di-cut. Kuku dipotong pendek, bersih, tidak menggunakan cat kuku. Berdandan dan menggunakan aksesoris sewajarnya. Ya, tidak usah berlebihan. Ya, anak-anakku sekalian, ini terutama anak-anakku putri, itu tolong rambutnya jangan dicat, diwarnai macam-macam. Alangkah baiknya kalau warna rambut kalian adalah hitam, kelam. Ya, kan makin cantik anak-anakku sekalian ya. Ini ketentuan untuk rambut, baik putra maupun putri. Nah, untuk 10K, yaitu ketakwaan, keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kerindangan, kesehatan, kekeluargaan, keteladanan, dan keterbukaan. Ini 10K akan diatur tim piket setiap harinya oleh kelas masing-masing yang dipimpin nanti oleh ketua kelas di kelasnya masing-masing. Nah, jadi peserta didik wajib menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan kelas, serta lingkungan sekolah. Nah, peserta didik wajib melengkapi data administrasi sesuai kebutuhan sekolah. Nanti ada di dalam ruang kelas. Di sana ada nanti tempat duduknya, ada denah kelasnya, ada tata tertibnya disampaikan di sana, dan juga ada piket 10K-nya. Peserta didik membeli jajanan atau minuman di area sekolah atau kantin sekolah pada saat istirahat atau saat jam pelajaran selesai. Ini ketika nanti pembelajaran tatap muka berjalan dengan normal. Jadi 10K ini sangat kita harapkan berjalan sehingga keadaan di kelas selalu aman, nyaman, di luar kelas ada indah, ya, rindang, dan ketakwaan itu mohon anak-anakku sekalian selalu berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Nah, etika pergaulan. Dalam pergaulan sehari-hari di sekolah, peserta didik hendaknya membiasakan 5S, yaitu apa? Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Saat bertemu dengan guru, karyawan, teman, dan tamu yang datang ke sekolah. Selalu 5S ini. Pak ulangi ya. Senyum, memberikan salam, menyapa, sapa, secara sopan dan santun. Terus yang kedua menerapkan nilai-nilai kesopanan dan nilai-nilai agama dalam pergaulan. Menjaga nama baik diri sendiri, teman, keluarga, sekolah, masyarakat, dan agama dimanapun kalian berada. Yang keempat, pergaulan sesuai dengan etika dan yang baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Ini etika pergaulan kalian. Terus selanjutnya, mungkin ada anak-anakku sekalian yang bertanya untuk kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan lainnya. Peserta didik mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib. Jadi seluruh anak wajib mengikuti ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan. Dan satu kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan pilihan untuk kelas 10 dan kelas 11. Pak ulangi lagi, pendidikan kepramukaan ini wajib anak-anak sekalian. Dan dalam pembagian kelas, di dalam terakhir nanti kenaikan kelas, maka pendidikan kepramukaan ini sangat menentukan untuk naik tidaknya kalian. Jadi minimal nilai pendidikan kepramukaan itu adalah baik. Ya, dan satu kegiatan ekstrakurikuler yang kalian bisa pilih pada saat kelas 10 dan kelas 11.
Peserta didik wajib mengikuti kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan oleh sekolah. Jadi misalnya kegiatan sekolah itu kegiatan ulang tahun sekolah, ada jeda apa untuk pas selesai mengikuti penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun, itu wajib kalian mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu. Setiap kegiatan yang diadakan di luar sekolah yang melibatkan peserta didik disertai dengan pemberitahuan resmi dari sekolah untuk orang tua, wali, peserta didik. Nah, tentu anak-anak sekalian nanti kalau ada kegiatan di luar sekolah, kami dari pihak sekolah akan memberitahukan secara resmi kepada orang tua kalian. Terutama minta izin, apakah kalian diizinkan atau tidak mengikuti kegiatan di luar sekolah. Itu kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan lainnya. Nah, terus sekarang untuk penilaian dan evaluasi. Peserta didik wajib mengikuti semua kegiatan penilaian, baik itu penilaian harian, penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun. Melengkapi syarat untuk mengikuti kegiatan ulangan, evaluasi, ini harus melunasi administrasi sekolah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan sekolah. Misalnya, ya, ini melengkapi administrasi itu artinya adalah pertama, apakah kalian sudah mengumpulkan nilai-nilai kegiatan-kegiatan yang dipersyaratkan oleh Bapak Ibu guru. Kehadiran minimum 90% dari jumlah jam tatap muka untuk setiap mata pelajaran, kecuali dengan alasan sakit. Terus peserta didik yang hasil penilaian hariannya tidak tuntas di bawah KKM wajib menghubungi guru yang bersangkutan dan mengikuti remedi atau perbaikan. Nah, silakan anak-anakku sekalian, bagi anak-anak ketika penilaian harian kurang dari KKM, mohon untuk mengikuti remedial. Setiap peserta didik kelas 10 dan kelas 11 wajib mempunyai satu ekstrakurikuler sebagai syarat kenaikan kelas. Jadi di samping mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan wajib, dan satu lagi sebagai ekstrakurikuler pilihan. Wajib kalian mengikuti salah satunya. Nah, untuk upacara bendera, anak-anakku sekalian setiap hari Senin, jadi setiap peserta didik wajib mengikuti upacara bendera yang diadakan oleh sekolah dengan tertib, rapi, dan hikmat, kecuali karena sakit dan seizin guru piket atau guru pembina. Maka dapat diberikan dispensasi. Setiap kelas 10 dan kelas 11 wajib menjadi petugas upacara setiap hari Senin secara bergantian. Ini ketika nanti pembelajaran tatap muka ya sudah kita bisa laksanakan secara aman di sekolah. Ini baru kita akan mengadakan upacara di setiap hari Senin. Nah, terus organisasi peserta didik. Jadi organisasi siswa yang diakui sah keberadaannya itu hanya adalah OSIS saja, nanti. Organisasi siswa intra sekolah. Jadi OSIS hanya ada satu organisasi yang sah diakui, itulah OSIS. Dan setiap kelas mempunyai perwakilan kelas. Nanti perwakilan kelas ini juga termasuk di dalamnya mengawasi kegiatan-kegiatan OSIS. Nah, demikian anak-anakku sekalian, tata tertib di SMA Negeri 2 Negara. Untuk selanjutnya, ya, tentu kalian akan bisa menanyakan kepada pertama Bapak Ibu wali kelas, yang kedua Bapak Ibu guru BK, dan Bapak Ibu guru yang lainnya. Untuk selanjutnya bagaimana berperilaku, bagaimana kita di sekolah melaksanakan pembelajaran. Anak-anak sekalian, mudah-mudahan tidak bosan mendengarkan ini, dan apapun ini adalah untuk ketertiban kita nanti ketika kita berada di sekolah. Nah, Om Swastiastu, selamat bergabung anak-anak terbaik di SMA Negeri 2 Negara, tahun pelajaran 2021-2022. Saya, Ida Ayu Kadesastrika, selaku Wakabid Bidang Hubungan Masyarakat. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait program-program sekolah yang berhubungan dengan masyarakat.
Yang pertama, kerjasama SMA Negeri 2 Negara dengan komite sekolah. Nah, Bapak Ketua Komite SMA Negeri 2 Negara adalah Insinyur Ketut Wiratno. Nah, kerjasama pihak sekolah dengan komite itu meliputi aksi peduli lingkungan, kemudian penyediaan buku bacaan bagi peserta didik, dan basar sekolah. Nah, basar dilaksanakan di sekolah serangkaian HUT SMA Negeri 2 Negara. Hasil keuntungan basar inilah yang digunakan untuk membuat fasilitas yang mendukung aktivitas sekolah. Nah, kemudian ada kerjasama dengan siswa, yaitu One Man, One Tree. Nah, di sini peserta didik baru akan menyumbangkan 1 pohon guna menciptakan lingkungan hijau di sekolah. Nah, kemudian yang berikutnya, kerjasama dalam penyediaan buku bacaan yang relevan bagi peserta didik. Nah, biasanya di sini peserta didik yang sudah tamat akan menyumbangkan 1 buku untuk memperbanyak koleksi di perpustakaan atau menambah bahan bacaan. Nah, kemudian untuk realisasi basar, yang pertama di sini ada patung Saraswati di depan gedung utama. Ini adalah hasil dari kegiatan basar. Nah, yang kedua di sini ada, ini juga hasil basar, yaitu patung Ganesha di depan gedung perkantoran. Nah, ini ada gazebo, tempat literasi pembelajaran. Ini juga hasil kegiatan basar. Nah, ini juga plang nama identitas sekolah. Kemudian di sini ada plang Wiyata Mandala, kemudian patung yang ada di depan lobi. Ini juga merupakan realisasi dari kegiatan basar. Nah, ini yang tidak kalah penting, Prahayangan untuk umat Hindu. Di sini juga hasil dari realisasi kegiatan basar. Nah, ini juga ada stage tempat pertunjukan kreativitas warga sekolah. Ini juga hasil dari kegiatan basar. Nah, kemudian berikutnya, sekolah juga melakukan kerjasama dengan Pusat Layanan Usaha Terpadu Kabupaten Jembrana. Nah, di sini sebagai salah satu sekolah penerima bantuan dana program kewirausahaan dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas RI tahun 2019, SMA Negeri 2 Negara memiliki komitmen dalam upaya menciptakan wirausaha milenial yang mampu menghasilkan produk berkualitas dengan nilai jual tinggi. Nah, di sini SMA Negeri 2 Negara juga sering melakukan kunjungan ke dunia usaha dan dunia industri. Nah, salah satunya kita pernah berkunjung ke Desa Gumreh Pekutatan, yaitu produk coklat. Nah, kemudian SMA Negeri 2 Negara sering melakukan pameran produk kewirausahaan. Nah, ini yang pernah diselenggarakan di tahun 2019. Nah, tahun 2020 kita tidak melaksanakan karena sudah pandemi. Ini ada pameran produk kewirausahaan juga. Ya, ada keripik kerungu. Ya, ini produk siswa. Ini juga yang dilaksanakan di Twin Tower Negara. Nah, kemudian yang berikutnya kerjasama dengan Fakultas Teknologi Pangan dan Sains Universitas Dianapura. Nah, kita melakukan MOU dengan Universitas Dianapura. Nah, kerjasamanya berupa apa saja? Di sini adalah berupa di bidang pendidikan, bisa penelitian, kemudian studi lanjut bagi lulusan SMA Negeri 2 Negara. Nah, siswa SMA Negeri 2 Negara sering mengikuti perlombaan-perlombaan membuat karya tulis di Dianapura. Dan kita sering juga mendapatkan juara. Kemarin kita sudah mengikuti lomba, yaitu membuat suatu karya inovasi tentang pemanfaatan bahan alam yang tidak digunakan. Nah, kita inovasi berhasil mendapatkan juara 2. Nah, kemudian kerjasama terkait pelaksanaan program sekolah Adiwiyata Mandiri. Nah, SMA Negeri 2 Negara itu memperoleh penghargaan Adiwiyata Mandiri tahun 2019 yang diberikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya sebagai salah satu sekolah di Indonesia yang secara mandiri peduli dan berbudaya lingkungan.
Nah, kemudian sekolah juga melakukan kerjasama dengan Kepala Desa Batu Agung dalam program penghijauan di hulu Sungai Gelar. Nah, kemudian kerjasama dengan Kepala Desa Budeng dalam program penanaman mangrove di areal Desa Budeng. Nah, biasanya ini dilakukan setiap tahun. Kemudian kerjasama dengan Puskesmas 1 Jembrane dalam penanganan peserta didik yang sakit dan juga tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian ada kerjasama dengan Kepala Desa Peranca. Ini dalam program aksi bersih sampah plastik di Pantai Ujung Peranca. Ini juga biasanya dilakukan setiap tahun. Kemudian kerjasama dengan Sikom Negara dalam program penanaman mangrove dan penyelamatan biota laut. Kemudian kerjasama dengan Kurma Asih dalam program pelestarian penyu laut di Kabupaten Jembrane. Nah, demikian untuk sekilas tentang program-program sekolah di bidang humas. Nah, kemudian di sini saya juga akan menyampaikan tentang fasilitas pendukung protokol kesehatan di SMA Negeri 2 Negara di masa pandemi. Nah, di sini setiap warga sekolah dan tamu yang datang sekolah itu wajib mencuci tangan sebelum melakukan aktivitas. Kemudian yang kedua, pengecekan suhu tubuh dengan termogan. Ini juga dilakukan yang dilakukan oleh warga sekolah dan tamu yang datang ke sekolah. Ini gunanya untuk antisipasi penyebaran COVID-19. Nah, kemudian setiap warga sekolah dan tamu yang datang ke sekolah wajib menggunakan hand sanitizer. Nah, ini beberapa fasilitas pendukung untuk melaksanakan protokol kesehatan. Nah, selain ada beberapa alat-alat untuk menjaga atau mengikuti protokol kesehatan, nah di sekolah juga setiap harinya itu membuka jendela semua ruang secara kontinu guna memperlancar sirkulasi udara. Kemudian yang kedua, mengatur posisi meja dan kursi di setiap ruangan. Yang ketiga, melakukan penyemprotan desinfektan secara kontinu di seluruh fasilitas sekolah. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita rencanakan, apa yang kita programkan berjalan dengan lancar. Anak-anak, siswa baru, ya, selamat bergabung di SMA Negeri 2 Negara. Jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Dan ingat, jadilah insan yang bisa beradaptasi di tengah keterbatasan.